Bismillahirrahmanirrahim. Hai Sob, Fahri di sini dan sobat di sana. Meski jarak kita jauh, tapi kita masih bisa saling berbagi ya. Fahri kemarin sempat bikin reels panen monstera hijau dan ternyata banyak pertanyaan mengenai bagaimana cara potong di bagian pucuknya dan apakah nanti daun barunya itu setelah dipotong apakah akan mengecil, dan banyak yang mengatakan bahwa punya saya potong, saya tanam tapi busuk. Kali ini Fahri akan bagi tips cara panen monstera hijau. Ini yang Brazilian Foam, nanti juga Fahri akan contohin yang monstera deliciosa atau yang orang-orang sebut monstera king. Sobat penasaran dengan tips yang Fahri akan berikan? Ikutin Fahri terus ya. Sobat sekalian, di Fahri Orchid monstera deliciosa ini yang Brazilian Foam ini ditanam langsung di tanah. Tadinya di pot ya, tapi potnya itu langsung ditaruh di atas tanah dan akarnya itu dibebaskan. Nih, akarnya besar-besar dibebaskan sampai ke bawah-bawah nih. Jadi karena memang niatnya untuk induk, jadi dia merajalela. Ini banyak sekali titik tumbuhnya. Ada yang ke sini, terus ada yang ke sana. Ada yang ke sana, jadi cabang-cabangnya banyak. Ini juga tunas baru, kemudian ada yang ke atas. Nah, kita juga akan lihat untuk yang ditanam di tempat lain dan juga untuk monstera king atau monstera deliciosa. Ini juga Fahri bebaskan, ini langsung ditanam di tanah. Jadi titik tumbuhnya banyak, ada yang ke sana, kemudian yang ke sini. Nih. Nah, ini nanti kita akan panen. Jadi pucuknya itu minimal 5 daun supaya nanti daun baru ketika setelah ditanam itu tidak mengecil. Jadi berbeda ketika kita menanam potongan bonggol dengan potongan pucuk. Kalau potongan pucuk itu insya Allah nanti daun barunya akan semakin membesar, tidak mengecil seperti kalau kita menanam potongan bonggol dengan daun pancing. Kemudian kita akan ke yang monstera deliciosa atau monstera king. Caranya juga sama, mari kita ke sana. Sobat sekalian, ini juga monstera deliciosa. Ini yang Borsigiana. Ini sudah rajin berbuah, produksi banyak kemarin buahnya, dan yang Fahri bikin video makan buah monstera itu juga termasuk buahnya ini. Nah, bedanya deliciosa var Borsigiana dengan yang tadi yang Brazilian Foam, itu lubang-lubangnya lebih sempit, daunnya lebih lebar. Ini daun-daunnya lebih lebar. Ini sudah sampai sundul-sundul, ini juga nanti akan dipotong ya, karena nanti bisa jebol atap paranet kalau tidak dipotong. Nah, ini bedanya sama yang Brazilian Foam, itu lubang-lubangnya lebih kecil dan daunnya lebih lebar. Bedanya lagi dengan yang king, kalau king itu lebih tebal, lebih bulat, dan tangkai daun atau petiolnya itu juga lebih pipih untuk yang king. Ini juga nanti kita akan potong. Ini cabangnya juga udah banyak sekali sampai ke sana-sana. Sobat sekalian, kalau yang Brazilian Foam itu lebar-lebar lubangnya dan daunnya itu lebih sempit-sempit dan cenderung keriting kalau udah tua gini nih. Cenderung keriting. Lubang-lubangnya besar pokoknya ya. Nih. Lubangnya besar dan banyak. Kemudian jari-jari daunnya ini sempit. Nah, ini yang king nih. Nah, yang king itu lebih bulat ya, daunnya lebih rounded, lebih bulat. Terus petiol atau tangkai daun itu juga lebih tebal, lebih pipih nih. Dan lubang-lubangnya lebih kecil, tidak sebanyak, tidak se ekstrim yang Brazilian Foam nih. Brazilian Foam itu kan tipis-tipis tuh, apa sempit-sempit atau lebih narrow. Kalau yang ini tuh lebar-lebar. Nah, sobat sekalian, ini yang deliciosa, monstera deliciosa atau orang-orang sebut king. Kenapa kok disebut king? Ya karena memang dia bisa gede banget tuh daunnya. Sobat lihat, lubangnya tidak se ekstrim, tidak sebesar-besar lubang pada Brazilian Foam. Dan ini daunnya itu lebih lebar, jari-jari daun itu lebih lebar, bentuknya lebih rounded atau lebih bulat nih. Cakep banget. Ini sangat cocok untuk sobat sekalian yang halamannya sangat luas, punya space yang banyak untuk
nanam Monstera King. Ini akan gagah banget kalau di rumah, apalagi rumah-rumah dengan kesan etnik atau nuansa etnik, nuansa bebatuan gitu. Ini sangat cocok tuh, besar banget ya. Nih, tangan Fahri aja segini. Ini yang King. Ini juga petiol atau tangkai daunnya itu lebih kokoh, lebih tebal. Nah, ini nanti kita akan potong pucuknya yang sebelah sana, yang tunas satunya. Sobat sekalian, ini yang King atau Deliciosa. Ini karena kalau nggak dipotong nanti akan semakin menghalangi jalan. Ini jalannya udah sempit banget karena ada alokasia macrorhiza. Nah, jadi ini nanti akan dipotong sama Masmu sama Mas Yogi. Sobat sekalian, ini hasil potongannya. Jadi kalau mau daunnya cepat besar, nanti daun barunya cepat besar, minimal 5 daun. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 daun ini. Nah, cara yang paling aman itu hasil potongan ini ditaruh ke dalam ember berisi air selama 2 minggu. Nah, itu cara paling aman, kemudian nanti ditanam di media. Tapi sebenarnya langsung ditanam di media pun nggak masalah, dan itu juga aman ya. Asalkan medianya itu media fermentasi yang benar-benar sudah jadi, sudah matang. Kalau fermentasinya itu belum sempurna, nanti bisa menyebabkan resiko busuk batang dan busuk akar. Nah, kalau Fahri biasanya langsung ditanam. Jadi potongan ini langsung ditanam di pot ini ya. Kemudian kita isi media. Jadi medianya itu memang harus yang sudah fermentasi sempurna supaya tidak terjadi fermentasi lagi di dalam pot. Kalau di dalam pot ini terjadi fermentasi, maka sifatnya akan panas sehingga bisa menyebabkan busuk batang, busuk akar pada potongan baru Monstera tadi. Tinggal ditanam seperti ini. Penyiraman bisa setiap hari, tergantung kondisi ya. Tempatkan di tempat yang teduh dulu. Sebenarnya Monstera ini bisa ditanam full matahari, tetapi ketika baru tanam, baru potong seperti ini, lebih baik di tempat yang ternaungi atau teduh, supaya dia tidak stres. Tinggal siram-siram aja. Insya Allah dalam beberapa bulan nanti akan keluar daun baru dan akar barunya itu sudah sangat banyak. Nih, ya. Cakep ya. Nah, sobat bisa kasih turus kalau mau ditanam permanen di pot. Tapi kebanyakan Monstera Fahri tanam langsung di tanah. Jadi turusnya pakai turus alami, entah itu pakai tiang dari greenhouse atau pakai pohon. Seperti ini yang Brazilian foam. Kemudian ini yang King. Nih, kalau King kan gede banget. Daunnya tebal, lebih lebar dan lebih bulat.
Ini yang Brazilian. Jadi nanti daun baru akan lebih besar daripada daun awalnya. Karena kita potongnya pucuk, bukan bonggol. Sobat sekalian, jadi caranya cukup mudah. Jadi tidak usah ragu apabila sobat sekalian punya monstera yang udah gede-gede dan terlalu tinggi. Potong aja, kemudian ikutin cara Fahri tadi, insya Allah berhasil. Tapi jangan lupa ucapkan bismillah ya ketika potong ataupun tanam. Monstera deliciosa ini selain daunnya indah dijadikan ornamental plant, kita nanti akan dapat bonus buahnya yang rasanya deliciosa. Dan orang-orang tertentu yang bisa merasakan nikmatnya buah monstera, karena tidak semua orang punya monstera. Buah yang rasanya sangat deliciosa. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang belum jelas atau mungkin masih ada pertanyaan, silahkan jangan ragu-ragu untuk sampaikan pertanyaan sobat sekalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga berhasil ya.